Pernahkah kau merasa dunia ini seperti mengecil? Napas terasa pendek, hati terasa sempit, dan beban hidup datang bertubi-tubi tanpa sempat kau menarik jeda. Masalah datang satu persatu, bahkan kadang bersamaan. Saat satu belum selesai, yang lain sudah mengetuk pintu. Datang lagi masalah baru. Dan di titik itulah kau hanya ingin berkata, "Ya Allah, aku capek, ya Allah, aku capek, ya Allah." Jika hari ini hidup terasa menghimpitmu, ketahuilah Allah sedang mengajarkanmu tentang sabar. Bukan sabar yang lemah, bukan sabar yang pasrah tanpa harapan, tapi sabar yang indah, sabar yang meninggikan derajat, dan sabar yang mendekatkanmu kepada Allah. Banyak orang salah paham tentang sabar. Mereka mengira sabar berarti tidak boleh menangis, tidak boleh lelah, tidak boleh mengeluh. Padahal Rasulullah SAW sendiri menangis. Para nabi merasakan sedih. Orang-orang soleh pun pernah rapuh. Sabar bukan hatimu kebal rasa. Sabar adalah hatimu tetap bergantung kepada Allah, meski air mata jatuh tanpa permisi. Allah tidak melarangmu untuk menangis. Allah hanya meminta satu hal: jangan lepaskan Allah dari hatimu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas, bukan dihitung, bukan ditakar, bukan dibatasi. Allah tahu sabarmu tidak mudah. Allah tahu luka yang kau simpan dalam diam, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan satu tetes pun dari kesabaranmu. Ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah. Kuatkan hatiku dengan kesabaran, dan jangan Engkau serahkan aku pada diriku sendiri walau sekejap. Ada masa di hidup ini di mana semuanya terasa salah. Usaha terasa sia-sia, doa terasa lama dijawab, harapan terasa jauh, dan dunia seperti berkata, "Kamu tidak cukup kuat." Namun Allah justru berkata, "Aku sedang menyiapkanmu." Allah tidak pernah menekan seseorang kecuali sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Jika hari ini kau masih bertahan, itu bukti bahwa Allah menilaimu mampu. Bukan kuat terasa dirimu, bukan kuat karena dirimu, tapi kuat karena Allah menopangmu. Sabar selalu datang sebelum perubahan besar. Sabar datang sebelum pertolongan, sebelum kemenangan, sebelum kelapangan. Para nabi diuji panjang sebelum pertolongan datang. Yusuf di penjara, Ayub sakit bertahun-tahun, dan bahkan Nabi Muhammad SAW dihina dan disakiti. Namun akhirnya Allah memuliakan mereka dengan caranya yang indah. Jika hari ini kau sabar, bukan sekarang kau melihat hasilnya, tapi kelak
kau akan berkata, pantas Allah menahanku dulu. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, teguhkan langkah kami, dan tolonglah kami. Sabar memang pahit di awal, namun manis di akhir. Pahit saat ditahan, diuji, sakiti, namun manis saat Allah mengganti, saat Allah meninggikan, dan saat Allah mendekatkanmu kepada Allah. Keindahan sabar bukan pada prosesnya, tapi pada hasil yang Allah siapkan setelahnya. Dan seringkali hasil itu jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kuatkan hatiku dan kabarkan kepadaku pertolonganmu yang dekat. Jika hari ini kau hampir menyerah, ingat ini baik-baik. Allah melihat sabarmu, Allah mendengarkan doamu, dan Allah tidak pernah lalai terhadap permintaan hambanya. Teruslah bertahan, teruslah bersabar meski dunia terasa menghimpitmu, karena sabar itu indah, dan keindahannya akan Allah tunjukkan di waktu terbaiknya. Jika kandungan ini menekankan hatimu, menenangkan hatimu atas ujian yang datang kepadamu yang bertubi-tubi, ujian yang tidak pernah henti-henti selalu datang kepadamu, maka jangan lupa subscribe channel ini sebagai teman sabar di saat dunia terasa berat, agar saat kau lelah, saat kau tidak ingin berbuat apa-apa, kau ingat Allah tidak pernah meninggalkanmu. Pernahkah kau merasa dunia ini seperti mengecil? Napas terasa pendek, hati terasa sempit, dan beban hidup datang bertubi-tubi tanpa sempat kau menarik jeda. Masalah datang satu persatu, bahkan kadang bersamaan. Saat satu belum selesai, yang lain sudah mengetuk pintu. Datang lagi masalah baru, dan di titik itulah kau hanya ingin berkata, ya Allah, aku capek, ya Allah, aku capek, ya Allah. Jika hari ini hidup terasa menghimpitmu, ketahuilah Allah sedang mengajarkanmu tentang sabar. Bukan sabar yang lemah, bukan sabar yang pasrah tanpa harapan, tapi sabar yang indah, sabar yang meninggikan derajat, dan sabar yang mendekatkanmu kepada Allah. Banyak orang salah paham tentang sabar. Mereka mengira sabar berarti tidak boleh menangis, tidak boleh lelah, tidak boleh mengeluh. Padahal Rasulullah SAW sendiri menangis. Para nabi merasakan sedih. Orang-orang soleh pun pernah rapuh. Sabar bukan hatimu kebal rasa. Sabar adalah hatimu tetap bergantung kepada Allah, meski air mata jatuh tanpa permisi. Allah tidak melarangmu untuk menangis. Allah hanya meminta satu hal: jangan lepaskan Allah dari hatimu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas, bukan dihitung, bukan ditakar, bukan dibatasi. Allah tahu
sabarmu tidak mudah. Allah tahu luka yang kau simpan dalam diam, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan satu tetes pun dari kesabaranmu. Ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah, kuatkan hatiku dengan kesabaran, dan jangan Engkau serahkan aku pada diriku sendiri walau sekejap. Ada masa di hidup ini di mana semuanya terasa salah, usaha terasa sia-sia, doa terasa lama dijawab, harapan terasa jauh, dan dunia seperti berkata, kamu tidak cukup kuat. Namun Allah justru berkata, aku sedang menyiapkanmu. Allah tidak pernah menekan seseorang kecuali sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Jika hari ini kau masih bertahan, itu bukti bahwa Allah menilaimu mampu. Bukan kuat rasa dirimu, bukan kuat karena dirimu, tapi kuat karena Allah menopang. Sabar selalu datang sebelum perubahan besar. Sabar datang sebelum pertolongan, sebelum kemenangan, sebelum kelapangan. Para nabi diuji panjang sebelum pertolongan datang. Yusuf di penjara, Ayub sakit bertahun-tahun, dan bahkan Nabi Muhammad SAW dihina dan disakiti. Namun akhirnya Allah memuliakan mereka dengan caranya yang indah. Jika hari ini engkau sabar, bukan sekarang kau melihat hasilnya, tapi kelak kau akan berkata, pantas Allah menahanku dulu. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, teguhkan langkah kami, dan tolonglah kami. Sabar memang pahit di awal, namun manis di akhir. Pahit saat ditahan, diuji, sakiti, namun manis saat Allah mengganti, saat Allah meninggikan, dan saat Allah mendekatkanmu kepada Allah. Keindahan sabar bukan pada prosesnya, tapi pada hasil yang Allah siapkan setelahnya. Dan seringkali hasil itu jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kuatkan hatiku dan kabarkan kepadaku pertolonganmu yang dekat. Jika hari ini kau hampir menyerah, ingat ini baik-baik. Allah melihat sabarmu, Allah mendengarkan doamu, dan Allah tidak pernah lalai terhadap permintaan hambanya. Teruslah bertahan, teruslah bersabar meski dunia terasa menghimpitmu, karena sabar itu indah, dan keindahannya akan Allah tunjukkan di waktu terbaiknya. Jika renungan ini menekankan hatimu, menenangkan hatimu atas ujian yang datang kepadamu yang bertubi-tubi, ujian yang tidak pernah henti-henti selalu datang kepadamu, maka jangan lupa subscribe channel ini sebagai teman sabar di saat dunia terasa berat, agar saat kau lelah, saat kau tidak ingin berbuat apa-apa, kau ingat Allah tidak pernah meninggalkanmu. Pernahkah kau merasa dunia ini seperti mengecil? Napas terasa pendek, hati terasa sempit, dan beban hidup datang bertubi-tubi tanpa sempat kau menarik jeda.
Masalah datang satu persatu, bahkan kadang bersamaan. Saat satu belum selesai, yang lain sudah mengetuk pintu. Datang lagi masalah baru. Dan di titik itulah kau hanya ingin berkata, "Ya Allah, aku capek, ya Allah, aku capek, ya Allah." Jika hari ini hidup terasa menghimpitmu, ketahuilah Allah sedang mengajarkanmu tentang sabar. Bukan sabar yang lemah, bukan sabar yang pasrah tanpa harapan, tapi sabar yang indah, sabar yang meninggikan derajat, dan sabar yang mendekatkanmu kepada Allah. Banyak orang salah paham tentang sabar. Mereka mengira sabar berarti tidak boleh menangis, tidak boleh lelah, tidak boleh mengeluh. Padahal Rasulullah SAW sendiri menangis. Para nabi merasakan sedih. Orang-orang soleh pun pernah rapuh. Sabar bukan hatimu kebal rasa. Sabar adalah hatimu tetap bergantung kepada Allah. Meski air mata jatuh tanpa permisi, Allah tidak melarangmu untuk menangis. Allah hanya meminta satu hal: jangan lepaskan Allah dari hatimu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas, bukan dihitung, bukan ditakar, bukan dibatasi. Allah tahu sabarmu tidak mudah. Allah tahu luka yang kau simpan dalam diam, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan satu tetes pun dari kesabaranmu. Ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah. Kuatkan hatiku dengan kesabaran, dan jangan Engkau serahkan aku pada diriku sendiri walau sekejap. Ada masa di hidup ini di mana semuanya terasa salah. Usaha terasa sia-sia, doa terasa lama dijawab, harapan terasa jauh, dan dunia seperti berkata, "Kamu tidak cukup kuat." Namun Allah justru berkata, "Aku sedang menyiapkanmu." Allah tidak pernah menekan seseorang kecuali sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Jika hari ini kau masih bertahan, itu bukti bahwa Allah menilaimu mampu. Bukan kuat terasa dirimu, bukan kuat karena dirimu, tapi kuat karena Allah menopangmu. Sabar selalu datang sebelum perubahan besar. Sabar datang sebelum pertolongan, sebelum kemenangan, sebelum kelapangan. Para nabi diuji panjang sebelum pertolongan datang. Yusuf di penjara, Ayub sakit bertahun-tahun, dan bahkan Nabi Muhammad SAW dihina dan disakiti. Namun akhirnya Allah memuliakan mereka dengan caranya yang indah. Jika hari ini kau sabar, bukan sekarang kau melihat hasilnya, tapi kelak kau akan berkata, "Pantas Allah menahanku dulu." Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, teguhkan langkah kami, dan tolonglah kami. Sabar memang pahit di awal, namun manis di akhir. Pahit saat ditahan,
diuji, sakiti, namun manis saat Allah mengganti, saat Allah meninggikan, dan saat Allah mendekatkanmu kepada Allah. Keindahan sabar bukan pada prosesnya, tapi pada hasil yang Allah siapkan setelahnya. Dan seringkali hasil itu jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kuatkan hatiku dan kabarkan kepadaku pertolonganmu yang dekat. Jika hari ini kau hampir menyerah, ingat ini baik-baik. Allah melihat sabarmu, Allah mendengarkan doamu, dan Allah tidak pernah lalai terhadap permintaan hambanya. Teruslah bertahan, teruslah bersabar meski dunia terasa menghimpitmu, karena sabar itu indah dan keindahannya akan Allah tunjukkan di waktu terbaiknya. Jika renungan ini menekankan hatimu, menenangkan hatimu atas ujian yang datang kepadamu yang bertubi-tubi, ujian yang tidak pernah henti-henti selalu datang kepadamu, maka jangan lupa subscribe channel ini sebagai teman sabar di saat dunia terasa berat, agar saat kau lelah, saat kau tidak ingin berbuat apa-apa, kau ingat Allah tidak pernah meninggalkanmu. Pernahkah kau merasa dunia ini seperti mengecil? Napas terasa pendek, hati terasa sempit, dan beban hidup datang bertubi-tubi tanpa sempat kau menarik jeda. Masalah datang satu persatu, bahkan kadang bersamaan. Saat satu belum selesai, yang lain sudah mengetuk pintu. Datang lagi masalah baru. Dan di titik itulah kau hanya ingin berkata, "Ya Allah, aku capek, ya Allah, aku capek, ya Allah." Jika hari ini hidup terasa menghimpitmu, ketahuilah Allah sedang mengajarkanmu tentang sabar. Bukan sabar yang lemah, bukan sabar yang pasrah tanpa harapan, tapi sabar yang indah, sabar yang meninggikan derajat, dan sabar yang mendekatkanmu kepada Allah. Banyak orang salah paham tentang sabar. Mereka mengira sabar berarti tidak boleh menangis, tidak boleh lelah, tidak boleh mengeluh. Padahal Rasulullah SAW sendiri menangis. Para nabi merasakan sedih. Orang-orang soleh pun pernah rapuh. Sabar bukan hatimu kebal rasa. Sabar adalah hatimu tetap bergantung kepada Allah, meski air mata jatuh tanpa permisi. Allah tidak melarangmu untuk menangis. Allah hanya meminta satu hal: jangan lepaskan Allah dari hatimu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas, bukan dihitung, bukan ditakar, bukan dibatasi. Allah tahu sabarmu tidak mudah. Allah tahu luka yang kau simpan dalam diam, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan satu tetes pun dari kesabaranmu. Ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah. Kuatkan hatiku dengan kesabaran,
dan jangan engkau serahkan aku pada diriku sendiri walau sekejap. Ada masa di hidup ini di mana semuanya terasa salah. Usaha terasa sia-sia, doa terasa lama dijawab, harapan terasa jauh, dan dunia seperti berkata, kamu tidak cukup kuat. Namun Allah justru berkata, aku sedang menyiapkanmu. Allah tidak pernah menekan seseorang kecuali sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Jika hari ini kau masih bertahan, itu bukti bahwa Allah menilaimu mampu. Bukan kuat terasa dirimu, bukan kuat karena dirimu, tapi kuat karena Allah menopangmu. Sabar selalu datang sebelum perubahan besar. Sabar datang sebelum pertolongan, sebelum kemenangan, sebelum kelapangan. Para nabi diuji panjang sebelum pertolongan datang. Yusuf di penjara, Ayub sakit bertahun-tahun, dan bahkan Nabi Muhammad SAW dihina dan disakiti. Namun akhirnya Allah memuliakan mereka dengan caranya yang indah. Jika hari ini engkau sabar, bukan sekarang kau melihat hasilnya, tapi kelak kau akan berkata, pantas Allah menahanku dulu. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, teguhkan langkah kami, dan tolonglah kami. Sabar memang pahit di awal, namun manis di akhir. Pahit saat ditahan, diuji, sakiti, namun manis saat Allah mengganti, saat Allah meninggikan, dan saat Allah mendekatkanmu kepada Allah. Keindahan sabar bukan pada prosesnya, tapi pada hasil yang Allah siapkan setelahnya. Dan seringkali hasil itu jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kuatkan hatiku dan kabarkan kepadaku pertolonganmu yang dekat. Jika hari ini kau hampir menyerah, ingat ini baik-baik. Allah melihat sabarmu, Allah mendengarkan doamu, dan Allah tidak pernah lalai terhadap permintaan hambanya. Teruslah bertahan, teruslah bersabar meski dunia terasa menghimpitmu, karena sabar itu indah, dan keindahannya akan Allah tunjukkan di waktu terbaiknya. Jika renungan ini menekankan hatimu, menenangkan hatimu atas ujian yang datang kepadamu yang bertubi-tubi, ujian yang tidak pernah henti-henti selalu datang kepadamu, maka jangan lupa subscribe channel ini sebagai teman sabar di saat dunia terasa berat, agar saat kau lelah, saat kau tidak ingin berbuat apa-apa, kau ingat Allah tidak pernah meninggalkanmu. Pernahkah kau merasa dunia ini seperti mengecil? Napas terasa pendek, hati terasa sempit, dan beban hidup datang bertubi-tubi tanpa sempat kau menarik jeda. Masalah datang satu persatu, bahkan kadang bersamaan. Saat satu belum selesai, yang lain sudah mengetuk pintu. Datang lagi masalah baru, dan di titik itulah kau hanya ingin berkata, ya Allah, aku capek, ya Allah, aku capek, ya Allah.
Jika hari ini hidup terasa menghimpitmu, ketahuilah Allah sedang mengajarkanmu tentang sabar. Bukan sabar yang lemah, bukan sabar yang pasrah tanpa harapan, tapi sabar yang indah, sabar yang meninggikan derajat, dan sabar yang mendekatkanmu kepada Allah. Banyak orang salah paham tentang sabar. Mereka mengira sabar berarti tidak boleh menangis, tidak boleh lelah, tidak boleh mengeluh. Padahal Rasulullah SAW sendiri menangis. Para nabi merasakan sedih. Orang-orang soleh pun pernah rapuh. Sabar bukan hatimu kebal rasa. Sabar adalah hatimu tetap bergantung kepada Allah, meski air mata jatuh tanpa permisi. Allah tidak melarangmu untuk menangis. Allah hanya meminta satu hal: jangan lepaskan Allah dari hatimu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas, bukan dihitung, bukan ditakar, bukan dibatasi. Allah tahu sabarmu tidak mudah. Allah tahu luka yang kau simpan dalam diam, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan satu tetes pun dari kesabaranmu. Ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah, kuatkan hatiku dengan kesabaran, dan jangan Engkau serahkan aku pada diriku sendiri walau sekejap. Ada masa di hidup ini di mana semuanya terasa salah. Usaha terasa sia-sia, doa terasa lama dijawab, harapan terasa jauh, dan dunia seperti berkata, kamu tidak cukup kuat. Namun Allah justru berkata, aku sedang menyiapkanmu. Allah tidak pernah menekan seseorang kecuali sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Jika hari ini kau masih bertahan, itu bukti bahwa Allah menilaimu mampu. Bukan kuat rasa dirimu, bukan kuat karena dirimu, tapi kuat karena Allah menopangmu. Sabar selalu datang sebelum perubahan besar. Sabar datang sebelum pertolongan, sebelum kemenangan, sebelum kelapangan. Para nabi diuji panjang sebelum pertolongan datang. Yusuf di penjara, Ayub sakit bertahun-tahun, dan bahkan Nabi Muhammad SAW dihina dan disakiti. Namun akhirnya Allah memuliakan mereka dengan caranya yang indah. Jika hari ini engkau sabar, bukan sekarang kau melihat hasilnya, tapi kelak kau akan berkata, pantas Allah menahanku dulu. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, teguhkan langkah kami, dan tolonglah kami. Sabar memang pahit di awal, namun manis di akhir. Pahit saat ditahan, diuji, sakiti, namun manis saat Allah mengganti, saat Allah meninggikan, dan saat Allah mendekatkanmu kepada Allah. Keindahan sabar bukan pada prosesnya, tapi pada hasil yang Allah siapkan setelahnya. Dan seringkali hasil itu jauh lebih indah dari
daripada yang pernah kita bayangkan. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kuatkan hatiku dan kabarkan kepadaku pertolonganmu yang dekat. Jika hari ini kau hampir menyerah, ingat ini baik-baik. Allah melihat sabarmu, Allah mendengarkan doamu, dan Allah tidak pernah lalai terhadap permintaan hambanya. Teruslah bertahan, teruslah bersabar meski dunia terasa menghimpitmu, karena sabar itu indah dan keindahannya akan Allah tunjukkan di waktu terbaiknya. Jika renungan ini menekankan hatimu, menenangkan hatimu atas ujian yang datang kepadamu yang bertubi-tubi, ujian yang tidak pernah henti-henti selalu datang kepadamu, maka jangan lupa subscribe channel ini sebagai teman sabar di saat dunia terasa berat, agar saat kau lelah, saat kau tidak ingin berbuat apa-apa, kau ingat Allah tidak pernah meninggalkanmu. Pernahkah kau merasa dunia ini seperti mengecil? Napas terasa pendek, hati terasa sempit, dan beban hidup datang bertubi-tubi tanpa sempat kau menarik jeda. Masalah datang satu persatu, bahkan kadang bersamaan. Saat satu belum selesai, yang lain sudah mengetuk pintu. Datang lagi masalah baru. Dan di titik itulah kau hanya ingin berkata, "Ya Allah, aku capek, ya Allah, aku capek, ya Allah." Jika hari ini hidup terasa menghimpitmu, ketahuilah Allah sedang mengajarkanmu tentang sabar. Bukan sabar yang lemah, bukan sabar yang pasrah tanpa harapan, tapi sabar yang indah, sabar yang meninggikan derajat, dan sabar yang mendekatkanmu kepada Allah. Banyak orang salah paham tentang sabar. Mereka mengira sabar berarti tidak boleh menangis, tidak boleh lelah, tidak boleh mengeluh. Padahal Rasulullah SAW sendiri menangis. Para nabi merasakan sedih. Orang-orang soleh pun pernah rapuh. Sabar bukan hatimu kebal rasa. Sabar adalah hatimu tetap bergantung kepada Allah, meski air mata jatuh tanpa permisi. Allah tidak melarangmu untuk menangis. Allah hanya meminta satu hal: jangan lepaskan Allah dari hatimu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas, bukan dihitung, bukan ditakar, bukan dibatasi. Allah tahu sabarmu tidak mudah. Allah tahu luka yang kau simpan dalam diam, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan satu tetes pun dari kesabaranmu. Ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah. Kuatkan hatiku dengan kesabaran, dan jangan Engkau serahkan aku pada diriku sendiri walau sekejap. Ada masa di hidup ini di mana semuanya terasa salah. Usaha terasa sia-sia, doa terasa lama dijawab, harapan terasa jauh, dan
Dunia seperti berkata, kamu tidak cukup kuat. Namun Allah justru berkata, aku sedang menyiapkanmu. Allah tidak pernah menekan seseorang kecuali sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Jika hari ini kau masih bertahan, itu bukti bahwa Allah menilaimu mampu. Bukan kuat rasa dirimu, bukan kuat karena dirimu, tapi kuat karena Allah menopangmu. Sabar selalu datang sebelum perubahan besar. Sabar datang sebelum pertolongan, sebelum kemenangan, sebelum kelapangan. Para nabi diuji panjang sebelum pertolongan datang. Yusuf di penjara, Ayub sakit bertahun-tahun, dan bahkan Nabi Muhammad SAW dihina dan disakiti. Namun akhirnya Allah memuliakan mereka dengan caranya yang indah. Jika hari ini engkau sabar, bukan sekarang kau melihat hasilnya, tapi kelak kau akan berkata, pantas Allah menahanku dulu. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, teguhkan langkah kami, dan tolonglah kami. Sabar memang pahit di awal, namun manis di akhir. Pahit saat ditahan, diuji, sakiti, namun manis saat Allah mengganti, saat Allah meninggikan, dan saat Allah mendekatkanmu kepada Allah. Keindahan sabar bukan pada prosesnya, tapi pada hasil yang Allah siapkan setelahnya. Dan seringkali hasil itu jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kuatkan hatiku dan kabarkan kepadaku pertolonganmu yang dekat. Jika hari ini kau hampir menyerah, ingat ini baik-baik. Allah melihat sabarmu, Allah mendengarkan doamu, dan Allah tidak pernah lalai terhadap permintaan hambanya. Teruslah bertahan, teruslah bersabar meski dunia terasa menghimpitmu, karena sabar itu indah, dan keindahannya akan Allah tunjukkan di waktu terbaiknya. Jika kandungan ini menekankan hatimu, menenangkan hatimu atas ujian yang datang kepadamu yang bertubi-tubi, ujian yang tidak pernah henti-henti selalu datang kepadamu, maka jangan lupa subscribe channel ini sebagai teman sabar di saat dunia terasa berat, agar saat kau lelah, saat kau tidak ingin berbuat apa-apa, kau ingat Allah tidak pernah meninggalkanmu. Pernahkah kau merasa dunia ini seperti mengecil? Napas terasa pendek, hati terasa sempit, dan beban hidup datang bertubi-tubi tanpa sempat kau menarik jeda. Masalah datang satu persatu, bahkan kadang bersamaan. Saat satu belum selesai, yang lain sudah mengetuk pintu. Datang lagi masalah baru, dan di titik itulah kau hanya ingin berkata, ya Allah, aku capek, ya Allah, aku capek, ya Allah. Jika hari ini hidup terasa menghimpitmu, ketahuilah Allah sedang mengajarkanmu tentang sabar. Bukan sabar yang lemah, bukan sabar yang pasrah tanpa harapan, tapi sabar yang indah, sabar yang meninggikan derajat, dan sabar yang mendekatkan
menjadikanmu kepada Allah. Banyak orang salah paham tentang sabar. Mereka mengira sabar berarti tidak boleh menangis, tidak boleh lelah, tidak boleh mengeluh. Padahal Rasulullah SAW sendiri menangis. Para nabi merasakan sedih. Orang-orang soleh pun pernah rapuh. Sabar bukan hatimu kebal rasa. Sabar adalah hatimu tetap bergantung kepada Allah. Meski air mata jatuh tanpa permisi, Allah tidak melarangmu untuk menangis. Allah hanya meminta satu hal: jangan lepaskan Allah dari hatimu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas, bukan dihitung, bukan ditakar, bukan dibatasi. Allah tahu sabarmu tidak mudah. Allah tahu luka yang kau simpan dalam diam, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan satu tetes pun dari kesabaranmu. Ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah, kuatkan hatiku dengan kesabaran, dan jangan Engkau serahkan aku pada diriku sendiri walau sekejap. Ada masa di hidup ini di mana semuanya terasa salah, usaha terasa sia-sia, doa terasa lama dijawab, harapan terasa jauh, dan dunia seperti berkata, kamu tidak cukup kuat. Namun Allah justru berkata, aku sedang menyiapkanmu. Allah tidak pernah menekan seseorang kecuali sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Jika hari ini kau masih bertahan, itu bukti bahwa Allah menilaimu mampu. Bukan kuat rasa dirimu, bukan kuat karena dirimu, tapi kuat karena Allah menopang. Sabar selalu datang sebelum perubahan besar. Sabar datang sebelum pertolongan, sebelum kemenangan, sebelum kelapangan. Para nabi diuji panjang sebelum pertolongan datang. Yusuf di penjara, Ayub sakit bertahun-tahun, dan bahkan Nabi Muhammad SAW dihina dan disakiti. Namun akhirnya Allah memuliakan mereka dengan caranya yang indah. Jika hari ini engkau sabar, bukan sekarang kau melihat hasilnya, tapi kelak kau akan berkata, pantas Allah menahanku dulu. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, teguhkan langkah kami, dan tolonglah kami. Sabar memang pahit di awal, namun manis di akhir. Pahit saat ditahan, diuji, sakiti, namun manis saat Allah mengganti, saat Allah meninggikan, dan saat Allah mendekatkanmu kepada Allah. Keindahan sabar bukan pada prosesnya, tapi pada hasil yang Allah siapkan setelahnya. Dan seringkali hasil itu jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kuatkan hatiku dan kabarkan kepadaku pertolonganmu yang dekat. Jika hari ini kau hampir menyerah, ingat ini baik-baik.
Allah melihat sabarmu, Allah mendengarkan doamu, dan Allah tidak pernah lalai terhadap permintaan hambanya. Teruslah bertahan, teruslah bersabar meski dunia terasa menghimpitmu, karena sabar itu indah dan keindahannya akan Allah tunjukkan di waktu terbaiknya. Jika renungan ini menekankan hatimu, menenangkan hatimu atas ujian yang datang kepadamu yang bertubi-tubi, ujian yang tidak pernah henti-henti selalu datang kepadamu, maka jangan lupa subscribe channel ini sebagai teman sabar di saat dunia terasa berat, agar saat kau lelah, saat kau tidak ingin berbuat apa-apa, kau ingat Allah tidak pernah meninggalkanmu. Pernahkah kau merasa dunia ini seperti mengecil? Napas terasa pendek, hati terasa sempit, dan beban hidup datang bertubi-tubi tanpa sempat kau menarik jeda. Masalah datang satu persatu, bahkan kadang bersamaan. Saat satu belum selesai, yang lain sudah mengetuk pintu. Datang lagi masalah baru, dan di titik itulah kau hanya ingin berkata, "Ya Allah, aku capek, ya Allah, aku capek, ya Allah." Jika hari ini hidup terasa menghimpitmu, ketahuilah Allah sedang mengajarkanmu tentang sabar. Bukan sabar yang lemah, bukan sabar yang pasrah tanpa harapan, tapi sabar yang indah, sabar yang meninggikan derajat, dan sabar yang mendekatkanmu kepada Allah. Banyak orang salah paham tentang sabar. Mereka mengira sabar berarti tidak boleh menangis, tidak boleh lelah, tidak boleh mengeluh. Padahal Rasulullah SAW sendiri menangis. Para nabi merasakan sedih. Orang-orang soleh pun pernah rapuh. Sabar bukan hatimu kebal rasa. Sabar adalah hatimu tetap bergantung kepada Allah, meski air mata jatuh tanpa permisi. Allah tidak melarangmu untuk menangis. Allah hanya meminta satu hal: jangan lepaskan Allah dari hatimu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas, bukan dihitung, bukan ditakar, bukan dibatasi. Allah tahu sabarmu tidak mudah. Allah tahu luka yang kau simpan dalam diam, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan satu tetes pun dari kesabaranmu. Ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah. Kuatkan hatiku dengan kesabaran, dan jangan Engkau serahkan aku pada diriku sendiri walau sekejap. Ada masa di hidup ini di mana semuanya terasa salah. Usaha terasa sia-sia, doa terasa lama dijawab, harapan terasa jauh, dan dunia seperti berkata, "Kamu tidak cukup kuat." Namun Allah justru berkata, "Aku sedang menyiapkanmu." Allah tidak pernah menekan seseorang kecuali sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Jika hari ini kau masih bertahan, itu bukti bahwa Allah menilaimu mampu. Bukan kuat rasa dirimu, bukan kuat karena dirimu, tapi kuat karena Allah menopang. Sabar selalu datang sebelum perubahan besar. Sabar datang sebelum pertolongan, sebelum kemenangan, sebelum kelapangan. Para nabi diuji panjang sebelum pertolongan datang. Yusuf di penjara, Ayub sakit bertahun-tahun, dan bahkan Nabi Muhammad SAW dihina dan disakiti. Namun akhirnya Allah memuliakan mereka dengan caranya yang indah. Jika hari ini engkau sabar, bukan sekarang kau melihat hasilnya, tapi kelak kau akan berkata, pantas Allah menahanku dulu. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, teguhkan langkah kami, dan tolonglah kami. Sabar memang pahit di awal, namun manis di akhir. Pahit saat ditahan, diuji, sakiti, namun manis saat Allah mengganti, saat Allah meninggikan, dan saat Allah mendekatkanmu kepada Allah. Keindahan sabar bukan pada prosesnya, tapi pada hasil yang Allah siapkan setelahnya. Dan seringkali hasil itu jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kuatkan hatiku dan kabarkan kepadaku pertolonganmu yang dekat. Jika hari ini kau hampir menyerah, ingat ini baik-baik. Allah melihat sabarmu, Allah mendengarkan doamu, dan Allah tidak pernah lalai terhadap permintaan hambanya. Teruslah bertahan, teruslah bersabar meski dunia terasa menghimpitmu, karena sabar itu indah, dan keindahannya akan Allah tunjukkan di waktu terbaiknya. Jika kandungan ini menekankan hatimu, menenangkan hatimu atas ujian yang datang kepadamu yang bertubi-tubi, ujian yang tidak pernah henti-henti selalu datang kepadamu, maka jangan lupa subscribe channel ini sebagai teman sabar di saat dunia terasa berat, agar saat kau lelah, saat kau tidak ingin berbuat apa-apa, kau ingat Allah tidak pernah meninggalkanmu. Pernahkah kau merasa dunia ini seperti mengecil? Napas terasa pendek, hati terasa sempit, dan beban hidup datang bertubi-tubi tanpa sempat kau menarik jeda. Masalah datang satu persatu, bahkan kadang bersamaan. Saat satu belum selesai, yang lain sudah mengetuk pintu. Datang lagi masalah baru, dan di titik itulah kau hanya ingin berkata, ya Allah, aku capek, ya Allah, aku capek, ya Allah. Jika hari ini hidup terasa menghimpitmu, ketahuilah Allah sedang mengajarkanmu tentang sabar. Bukan sabar yang lemah, bukan sabar yang pasrah tanpa harapan, tapi sabar yang indah, sabar yang meninggikan derajat, dan sabar yang mendekatkanmu kepada Allah. Banyak orang salah paham tentang sabar. Mereka mengira sabar berarti tidak boleh menangis, tidak boleh lelah, tidak boleh mengeluh. Padahal Rasulullah SAW sendiri menangis
para nabi merasakan sedih. Orang-orang soleh pun pernah rapuh. Sabar, bukan hatimu kebal rasa. Sabar adalah hatimu tetap bergantung kepada Allah, meski air mata jatuh tanpa permisi. Allah tidak melarangmu untuk menangis. Allah hanya meminta satu hal: jangan lepaskan Allah dari hatimu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas, bukan dihitung, bukan ditakar, bukan dibatasi. Allah tahu sabarmu tidak mudah. Allah tahu luka yang kau simpan dalam diam, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan satu tetes pun dari kesabaranmu. Ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah, kuatkan hatiku dengan kesabaran, dan jangan Engkau serahkan aku pada diriku sendiri walau sekejap. Ada masa di hidup ini di mana semuanya terasa salah. Usaha terasa sia-sia, doa terasa lama dijawab, harapan terasa jauh, dan dunia seperti berkata, kamu tidak cukup kuat. Namun Allah justru berkata, aku sedang menyiapkanmu. Allah tidak pernah menekan seseorang kecuali sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Jika hari ini kau masih bertahan, itu bukti bahwa Allah menilaimu mampu. Bukan kuat rasa dirimu, bukan kuat karena dirimu, tapi kuat karena Allah menopangmu. Sabar selalu datang sebelum perubahan besar. Sabar datang sebelum pertolongan, sebelum kemenangan, sebelum kelapangan. Para nabi diuji panjang sebelum pertolongan datang. Yusuf di penjara, Ayub sakit bertahun-tahun, dan bahkan Nabi Muhammad SAW dihina dan disakiti. Namun akhirnya Allah memuliakan mereka dengan caranya yang indah. Jika hari ini engkau sabar, bukan sekarang kau melihat hasilnya, tapi kelak kau akan berkata, pantas Allah menahanku dulu. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, teguhkan langkah kami, dan tolonglah kami. Sabar memang pahit di awal, namun manis di akhir. Pahit saat ditahan, diuji, sakiti, namun manis saat Allah mengganti, saat Allah meninggikan, dan saat Allah mendekatkanmu kepada Allah. Keindahan sabar bukan pada prosesnya, tapi pada hasil yang Allah siapkan setelahnya. Dan seringkali hasil itu jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kuatkan hatiku dan kabarkan kepadaku pertolonganmu yang dekat. Jika hari ini kau hampir menyerah, ingat ini baik-baik. Allah melihat sabarmu, Allah mendengarkan doamu, dan Allah tidak pernah lalai terhadap permintaan hambanya. Teruslah bertahan, teruslah bersabar meski dunia terasa menghimpitmu, karena sabar itu indah,
dan keindahannya akan Allah tunjukkan di waktu terbaiknya. Jika kandungan ini menekankan hatimu, menenangkan hatimu atas ujian yang datang kepadamu yang bertubi-tubi, ujian yang tidak pernah henti-henti selalu datang kepadamu, maka jangan lupa subscribe channel ini sebagai teman sabar di saat dunia terasa berat, agar saat kau lelah, saat kau tidak ingin berbuat apa-apa, kau ingat Allah tidak pernah meninggalkanmu.